Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duyanas. Nomor NIM 2341010101019, kelas A5. Dan saya bergabung ke kelas A3 dikarenakan kelas saya full. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori belajar. Teori belajar dan pembelajaran adalah teori belajar menjelaskan sebagaimana siswa menerima, menyimpan, dan memproses pengetahuan. Ketika kita sedang belajar, pengaruh kognitif, emosional, dan lingkungan, serta pengalaman yang sebelumnya, semua yang berperan sebagaimana pemahaman atau pandangan yang ada di dunia. Konsep teori belajar itu ada 4 teori, yaitu behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Dari keempat teori tersebut, itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Jika gambaran tersebut mengenai bayi yang sedang belajar, duduk, berjalan, dan lain sebagainya, secara naluri bayi tersebut akan bisa beraktivitas, tetapi itu diperlukan manusia untuk mengajarkan hal tersebut yang dilakukan dengan baik. Yang pertama, munculnya teori belajar. Dua kunci utama keberhasilan dalam pendidikan adalah belajar dan pembelajaran. Belajar berperan melanjutkan warisan kebudayaan dan dari satu masa ke masa selanjutnya. Maka untuk mempermudah peran tersebut, kita dibutuhkan sebuah teori belajar. Hal tersebut membuat pada awal abad 19, perhatian psikolog barat memunculkan teori yang cerdas, namun sayangnya tidak banyak memperhatikan mengenai akhlak. Teori belajar merupakan salah satu usaha pengajar dalam memberikan pemahaman kepada pelajar dengan mudah. Akan tetapi, dalam hal pelajar juga perlu berkeyakinan bahwa belajar dengan ketetapan, kebiasaan, dan sikap yang dimilikinya. Pentingnya teori belajar. Belajar merupakan kegiatan yang hari-hari manusia lakukan, entah itu sejak lahir maupun sampai dia menua. Tetap bisa manusia itu akan belajar tentang hal apa saja yang dia lakukan. Tapi belajar itu sangatlah penting, karena kan dengan kita belajar, suatu proses yang kompleks baru terjadi pada semua orang tetap berlangsung seumur hidup, karena kompleks masalah belajar. Banyak sekali teori-teori yang berusaha menjelaskan bagaimana proses belajar itu terjadi. Setiap teori belajar memiliki titik fokus yang akan menjadi pusat perhatian. Misalnya ada yang memberikan pada individu mereka, ada yang mementingkan sumber informasi yang diolah dalam proses pembelajaran tersebut. Dan ada juga yang mementingkan dan mengembangkan dan pada membangun sikap pengetahuannya sendiri. Prinsip belajar agar kita bisa bertindak secara cepat. Artinya, teori-teori dan prinsip belajar ini diharapkan semua dapat membimbing dan mengarahkan kita dalam melaksanakan teori belajar dan pembelajaran tersebut. Teori belajar Robert M. Gardner. Belajar adalah kemampuan
yang terjadi dalam perubahan manusia. Setelah belajar secara terus-menerus dan dapat mengolahnya secara tepat, Gagner mempercayai bahwa belajar itu dapat dipengaruhi oleh dalam diri maupun luar diri kita. Gagner pada 1902 telah mendefinisikan belajar itu mendefinisikan belajar itu saling berinteraksi satu sama yang lain. Misalnya, menurut Gagner ada 5 kategori kemampuan belajar. 1. Keterampilan intelektual atau kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya. 2. Strategi atau siasat. Bisa juga diartikan dengan akal atau tipu muslihat yang sudah direncanakan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Maksudnya dari 2 strategi ini, kita itu direncanakan untuk mencapai keinginan yang kita akan capai. Dan yang ketiga, informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. 4. Keterampilan motorik adalah keterampilan yang mengorganisasikan gerakan yang mulus, teratur, terbentuk tepat waktu. Sikap, yaitu dalam diri peserta didik memengaruhi dirinya untuk bertindak. Dengan sikap yang jelek kita akan terpengaruh oleh keburukannya kita sendiri. Soalnya sikap itu juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari 5 kategori tersebut, Gagner berkata bahwa ada sebuah cara untuk memperoleh atau menguasai tentang 5 kategori tersebut. Di antaranya adalah kapabilitas seorang pendidik. Seorang pendidik tersebut menemukan 7 jenis media. Dengan itu, Gagner mengelompokkan jenis media pembelajaran. Di antaranya adalah benda untuk diunjuk rasa atau demonstrasi, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan ada juga mesin belajar. Berdasarkan kondisi eksternal dan internal, ada 3 cara proses belajar atau pembelajaran, dan ini juga disebut teori pemrosesan internal. Pemrosesan informasi. 1. Rangsangan pada panca indera akan disalurkan ke pusat syaraf yang akan memberi informasi. 2. Informasi, yaitu informasi yang salah satunya akan dibuang, ada yang disimpan dengan waktu pendek, dan ada juga yang disimpan dengan waktu jangka panjang. 3. Memori ini akan tercampur dengan memori sebelumnya dan dapat diungkap kembali setelah kita melakukan pembelajaran tersebut. Memungkinkan untuk siswa belajar dengan mudah dan menyenangkan untuk dapat siswa mencapai tujuan belajar dan sesuai harapan. Maksudnya, peserta didik itu akan nyaman dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya pokoknya kita itu kayak menyenangkan hati seseorang pendidik terlebih dahulu. Kalau seorang pendidik itu senang kepada kita, peserta didik itu akan paham betul dengan kita. Apalagi dengan tujuan belajar untuk mencapai harapan yang diinginkan peserta didik tersebut. Pernyataan yang sering keluar ialah mengapa standar kompetensi harus diajarkan terlebih dahulu dan mendahului standar kompetensi lainnya.
atas dasar apa penentuan itu? Apakah itu didasarkan hanya untuk pada hati kata guru, pada kata hati para guru dan pakar saja? Dan Gagna memberikan arahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan alasan pemecahan dan pengurutan materi-materi dengan selalu menanyakan pertanyaan ini. Pengetahuan apa yang lebih dahulu harus dikuasai peserta didik agar ia berhasil? Implikasi konsep hierarki sebagai belajar dan pembelajaran adalah hanya kita perlu melakukan analisis suatu prosedur dalam mengidentifikasi kompetensi yang dikuasai siswa atau mahasiswa. Dengan dijabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang secara baik-baik dan itu untuk mencapai tujuan, pelajaran, pengajaran atau bahkan perintah atau instruksi yang diberikan. Tetapi kata instruksional tidak diartikan dengan perintah, bisa juga disebut dengan pembelajaran. Di sini ada Gagna itu mengutarakan 8 cara untuk belajar matematika. Dan ini tipe belajar secara langkah-langkah dari serangkaian tipe belajar, yaitu 1. Belajar sinyal, 2. Belajar objek atau peristiwa yang memunculkan perilaku dari suatu organisme. 3. Belajar dengan kumpulan teman yang memiliki kepentingan bersama sehingga dibutuhkan hubungan atau gagasan kegiatan yang diperlukan. Maksudnya dari nomor 3 ini, belajar dengan kumpulan, maksudnya ada 4 orang, itu menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya, kepentingannya yang bersama untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang bersama, itu maksudnya. Dan nomor 4, belajar asosiasi verbal. Yang kelima, belajar suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang memperlakukan kelompok. 6. Belajar konsep atau yang disebut abstrak, entitas mental yang universal yang merujuk pada kategori kejadian. 7. Pelajar atau aturan kaidah. 8. Belajar memecahkan masalah. Dan ada 4 tips belajar secara hierarki. 1. Untuk mengembangkan kemampuan gerak tubuh yang perkembangan anak-anak keseluruhan. 2. Memberikan gambaran produk yang dihasilkan. Yang kedua, memberikan gambaran produk yang dihasilkan. Adapun pentingnya konsep teori belajar dalam pendidikan terbagi menjadi beberapa aspek. 1. Mengembangkan kemampuan belajar serta memahami konsep-konsep tersebut. 2. Membantu guru dalam mengembangkan kemampuan mereka sebagai guru. Teori belajar membantu guru dalam mengembangkan kemampuan mereka sebagai guru, seperti memahami cara belajar yang efektif, memahami kebutuhan siswa, dan membuat kelas yang dinamis dan efektif. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan pendidikan yang efektif. Yang keempat, membantu dalam mengembangkan kemampuan siswa. Teori belajar membantu dalam pengembangan kemampuan siswa itu seperti memahami cara belajar, memahami apa yang kita pahami atau kita pelajari, kemampuan siswa untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Dalam konteks pendidikan, peserta didik itu diwajibkan untuk bisa mempelajari teori-teori untuk masa kedepannya.
Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi itu bisa juga guru memperagakan sebuah kejadian. Cara kerja suatu alat atau teori-teori tertentu untuk membuat siswa benar-benar mengerti materi yang disampaikan atau pahami, mereka itu akan paham dengan apa yang harus mereka lakukan. Yang kedua, metode diskusi. Siswa membalas materi dengan guru. Nanti metode diskusi ini akan berjalan dengan sangat lancar dan bisa dipahami oleh siswa-siswa maupun guru tersebut. Jadinya ada interaksi antara guru dan siswa. Dan yang ketiga, metode debat. Siswa membahas dan mendiskusikan topik tertentu dengan depan guru atau siswa lainnya untuk memahami dan mengkritik materi dengan lebih dalam. 4. Metode jigsaw. Siswa dibagi menjadi grup dan mengumpulkan informasi tentang suatu topik sumber yang berbeda. Kemudian mereka berbagi informasi dengan grup lainnya. Yang kelima, metode studi kasus. Siswa membahas dan mempertimbangkan kasus tertentu untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep yang telah diberikan. Jadi kesimpulannya dari semua teori pembelajaran kali ini, kesimpulannya ialah kita itu harus sebagai warga Indonesia atau dunia, belajar itu penting. Itu dilakukan dari lahir sampai kita menua nanti. Kita itu harus terus belajar sampai kita tahu bahwa mempelajari teori-teori belajar dan pembelajaran itu sangatlah penting. Teori belajar adalah sarana untuk membantu dalam mengerti bagaimana proses terjadinya belajar terjadi pada seseorang, sehingga pemahaman tentang berbagai teori belajar akan membantu guru melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, efektif. Guru melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, efisien, itu akan membuat siswa juga ingin terlihat baik di depan guru. Jadinya prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, setidaknya guru bisa memahami apa saja sebenarnya proses belajar yang terjadi pada peserta didik. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata maupun kata-kata yang tidak enak didengar, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Saya masih belum memahami secara pasti untuk mendalami teori-teori tentang belajar dan pembelajaran tersebut. Di sini saya juga minta maaf atas omongan saya yang tidak pantas untuk didengar maupun terbelit-belit. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.